Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Ramadan penuh cerita. Wah, kelihatannya semangat banget nih Doni. Harus dong, Harus ya. harus bersemangat ya. Walaupun sekarang puasa ke-23 ya, tapi kita tetap harus semangat dong. Karena seminggu lagi lebaran. Seminggu, ya betul. Benar ya. Jadi memang semangat itu biar Menular. Iya benar, Menular sama kepada pemirsa di pemirsa yang ada di rumah. rumah tentunya. Benar. Juga hari ini bersama Balkis dan juga Doni Wijaya. Kita Karena bakal kita bahas tentang apa? berburu tiket mudik saat puasa. Benar, pastinya kita akan membahas ini semua di program kesayangan kita di Ramadan Penuh Cerita ya. Iya. Oke, berburu tiket mudik saat puasa. Tapi sebelum itu kita pengen tahu dulu nih ya, Balkis ya, tentang budaya mudik lebaran di Indonesia. Budaya mudik lebaran. Iya, benar. Karena memang budaya mudik ini ya Balkis ya, bisa kita bilang itu sudah terjadi bahkan sejak zaman-zaman dulu waktu penjajahan itu kayaknya udah ada mudik lebaran. Udah ada ya, Udah berarti ada. masa lagi dijajah gitu ya, tapi tetap bisa Sempet-sempet mudik ya. misalnya mudik gitu. Karena memang kalau berdasarkan yang dibaca-baca ya, pengalaman mudik ini juga udah lama sebenarnya dan bukan budaya di Indonesia saja gitu ya. Tapi contohnya nih misalnya kayak di Cina. Kalau di Misalnya, Cina gimana? di Tiongkok sana kan Imlek tahu kan? Iya, Nah, Imlek biasa. kalau Imlek tuh kan biasanya tuh masyarakat di Cina setiap Imlek itu mereka berbondong-bondong pulang kampung juga kayak di Indonesia. Oh, artinya gitu. lebarannya di Tiongkok ya? Benar, Orang Cina ya? lebarannya di Cina, di Tiongkok itu adalah pas waktu Imlek. Jadi pada pulang oke. semuanya, tiket pesawat semuanya ludes, bandara rame, jalanan rame, macet di mana-mana gitu. Sama juga ya kayak rutinitas kita saat mudik di Indonesia juga. Berarti Benar. banyak ya cerita tentang mudik lebaran ini pastinya. Pasti. Budayanya pasti juga banyak ya setiap Iya. daerahnya ya. Mungkin Benar. yang agak sedikit cerita pasti yang mudiknya tetap di kampung sendiri. Pasti, Iya. pasti. Kalau kampung sendiri gimana cara mudik ya? Iya, gitu ya? nggak tahu mau mudik kemana kan, Kasihan gitu ya. kan. Misalnya kayak orang Banda Aceh nih misalnya Iya, ya. orang Banda Aceh Kayak ya. orang Banda Aceh itu kayak pengalaman mudiknya nggak ada gitu, karena memang papa, misalnya ayahnya orang Banda Aceh, mamanya orang Banda Aceh gitu ya. Satu ayahnya orang Ule Karing, satu orang Lembata misalnya Lembata. gitu kan. Sama-sama orang Banda Aceh jadi bingung nih mau mudiknya kemana. Biasanya sih kalau sama-sama domisilinya banyaknya mereka traveling gitu selama iya. lebaran nanti mau berkunjung kemana gitu, karena memang nggak punya cerita mudik ya, palingan cuman berapa menit sampai di Lungbata gitu Iya, ya, dari Ule benar. Karing. Hari pertama aja udah habis semua dikunjungin Iya. gitu kan. Jadi biasanya kalau mungkin yang nggak punya kampung mungkin menghabiskan lebarannya atau Idul Fitrinya itu di destinasi-destinasi wisata. Iya, Jadi di hari berlebaran atau Idul Fitri kedua atau ketiga itu udah kabur. Ya. Udah kabur ya, Udah kabur, kesempatan ya. kesempatan buat pergi ke daerah lain nih Daerah misalnya lain untuk itu yang menikmati belum pernah suasananya. dikunjungi gitu ya, Benar. ajak keluarganya karena sama-sama domisilinya di Banda Aceh gitu ya, bisa nih jalan-jalan ke Takengon atau ke Benar. Sabang Iya, ya, lagi makanya tuh- sepi-sepinya mungkin ya, karena banyak yang Benar. mudik ya. Benar, jadi memang destinasi wisata saat mudik itu memang bisa dibilang itu rame banget ya, kayak di Sabang, Takengon gitu ya, itu destinasi dua yang memang bisa dibilang jadi destinasi utama untuk berlibur di Provinsi Aceh ini. Iya. Bukan hanya cuma orang Aceh, Balkis dan juga pemirsa, pastinya ini juga menjadi pilihan untuk warga-warga provinsi yang di sekitar Aceh. Oh, Seperti oke. orang Sumbar, seperti orang Sumatera Utara gitu. Jadi berliburnya ke Sabang atau nggak Sabang atau nggak Takengon, Takengon gitu, orang gitu Medan ya. kayak gitu. Karena memang ya. menikmati suasana juga gitu benar. ya. Mungkin yang ingin tidak mudik ya. Benar. Nah, tapi kita masih berburu tiket mudik juga nih. Iya. Memang sulit ya kalau kita dari sekarang biasanya rame ya yang untuk berburu tiket mudik. Nah, kalau kita bahas lagi nih Doni, kalau cerita tentang kampung kita masing-masing ya, Boleh, mudik nggak? boleh, Mudik boleh. nggak? Atau memang di sini aja gitu? Di sini aja sih, kalau aku ya cerita aku pribadi, kalau di keluarga, karena berhubung aku kan dari keluarga backgroundnya dari Minang ya.
keluarga Minang, terus yang udah pindah ke Aceh udah lama, Hijrah hijrah pindah ke Aceh udah lama gitu kan. Dan bahkan juga di Padang sana tuh juga keluarga-keluarga inti sudah pada pindah juga ya ke Aceh. Oke, Kayak berarti gitu. keluarga besar sudah di Pindah sini ke Aceh, semua ya. dari keluarga papa semua udah pindah, yang keluarga mama juga, mama kan ya ada 6 bersaudara gitu ya, 3-nya sudah pindah ke sini, 3-nya masih di sana gitu Oke. kan. Jadi memang untuk Lebaran atau Idul Fitri di Padang itu jarang banget. Jarang Kayaknya banget kita ya. udah nyaman dan juga jatuh cinta sama suasana Lebaran juga puasa di Aceh ini. Itu Di mungkin Aceh. jadi salah satu kekhususannya di Aceh gitu ya. Karena Oke. beda suasananya memang. Beda Lebaran di ya, sana dan kalau juga di sini. Padang sama di Aceh. Nah, tapi pernah nggak sih mudik untuk ke Padang gitu? Pernah Pernah. pernah dong pastinya. Dan itu lama banget. Berapa lama sih di sana? Membutuhkan waktu 3 hari 2 malam. 3 hari 2 3 malam hari 2 itu malam. Memang perjalanan yang panjang gitu ya, Perjalanan yang memang panjang. membutuhkan persiapan yang matang ya. Benar. Tapi bedanya kalau di Banda Aceh, Aceh khususnya ini Lebaran sama di Padang itu apa sih bedanya apa? Bedanya kalau Lebaran di Aceh tuh emang kerasa sangat khidmat ya. Dan jalanan tuh sepi banget. Lengang ya. Lengang gitu. Jadi kayak kota mati, beneran kayak kota zombie. Jarang-jarang gitu Banda Aceh sepi Iya, ya. jarang-jarang Banda Aceh sepi ya. Memang biasanya hiruk pikuk, rame kendaraan, ini memang bener kosong, kayak orangnya nggak ada gitu. Padahal orangnya ada di kampung masing-masing, Di kampung sibuk masing-masing. di kampung-kampung, misalnya kayak orang Ulele ya pasti di Ulele, orang di Batoh ya Batoh Banyak gitu yang kan. silaturahim Sesama ya. warga kampung sana, jadi mereka nggak pergi jauh-jauh dulu gitu kan. Nanti menjelang malam baru agak sedikit rame Agak gitu. rame. Biasa ramenya mulai malam ya. Karena kalau kita lihat rata-rata memang masyarakat Banda Aceh ini pendatang gitu. Benar. Kayak Balkis sendiri Balkis ya. orang mana sih sebenarnya? Balkis Tadi kan sih- kamu kepoin aku nih ceritanya. iya. Aku orang mana? Kalau Balkis itu sebenarnya orang mana sih? Kalau Balkis sih blasteran. Oh, blasteran. Oh, ada Ngeri ya, bule-bulenya. Ada bule-bulenya. Putri Balkis namanya ya. Iya. Itu bule Prancis Putri Balkis gitu. Putri Balkis. Coba, gitu. ini orang mana sebenarnya Balkis? Kalau Balkis sih kan lahirnya memang di Banda Aceh. Tapi mama orang Sumatera Utara, Oh, ayah oke. orang Aceh Utara. Boru apa ini? Baru Ginting. Mungkin Serius? ada yang sama ya. Boru Ginting? Iya, Beneran? Ginting Munte mama. Oh, Ginting Munte melepaskanmu. Itu Leodra. Oh, Leodra. Iya, Leodra saudaraan Ginting. kadang ya. Jadi mama Sumatera Utara, papa Aceh Utara. Aceh Utara. Oh, sama-sama Utara. Sama-sama Utara sih. Oh, Utara Mungkin karena bersatu itu ya berjodoh ya, sama-sama Utara. Satu Sumatera Utara, satu Aceh Utara. Satu Aceh Utara. Iya, memang beda sih kalau kayak kita ya tetap di Banda Aceh, kemudian kalau di daerah lain mudiknya gitu beda sih suasananya. Bener ya. kan? Benar. Jadi selama ini Balkis tuh biasa mudik itu ke mana sih? Misalnya ke Aceh Utara kah? Atau ke Medan kah? Ke Sumatera Utara? Ini Sumatera Utara di Medannya apa di mana? Ya, Balkis di Brastaginya. Oh, di Brastaginya. Wah, seru kan di Brastaginya. Seru dong, tempat wisata sambil metik-metik stroberi. Iya, betul. Ini mudiknya sambil wisata gitu ya. Benar. Jadi biasanya kemana kalau Lebaran? Biasanya Ke Idul seringnya Fitri? memang ke Aceh Utara, Oh, di Aceh paling Utara. sering. Oke. Kalau dulu-dulu memang kalau ayah selalu menyempatkan untuk mudik anak-anaknya. Oke. Kalau dulu, jadi sekarang udah almarhum ayah, jadi dikebumikan di Aceh Utara karena meminta di sana. Jadi harus juga pulang ke sana. Oh, untuk berziarah. Itu kan gitu. salah satu Oke. momen di Lebaran kita berziarah di sana. Benar. Oh, mungkin ada alasan juga kali ya ayah minta dikuburkan di Aceh Utara Iya. supaya anak-anaknya nggak lupa sama kampung bapaknya. Betul. Kalau Iya, enggak iya ya ya. tetap di sini aja Di sini gitu aja, ya. benar. Jadi memang Lebaran selalu di Aceh Utara. Biasa Lebaran kedua gitu, kedua atau tiga selalu mau menyempatkan diri ke mudik ke sana. Terus kalau biasanya cerita nih tentang mudik ke kampung masing-masing. Biasanya kalau udah nyampe ke Aceh Utara tuh hal-hal apa aja yang pertama dilakukan di sana? Saya langsung ketemu saudara ya, pasti apalagi beda ya suasananya gitu ya. Kalau kita baru pulang gitu ya, jarang-jarang jumpa. Jadi mereka sangat antusias ketemu kita. Oke. Itu yang paling udah lama nggak lihat setahun sekali gitu ya. setahun sekali baru jumpa gitu kan. Jadi kelihatan wah ini rasa rindunya gitu menggebu-gebu banget ketemu dengan saudara-saudara di sana. yang lain. Oke. Seru kan? Ada aktivitas lain nggak? Misalnya kayak biasanya kalau baru pulang kampung ada aktivitas pertama yang ingin dilakukan di kampung kalau saya baru pulang, baru Pasti mudik. ya. Kalau di Aceh Utara itu kan jadi memang banyak tambak.
Oh, tambak ikan. tambak ikan. Tambak ikan. Oke. Jadi kebetulan rumah nenek Balkis itu memang di belakangnya langsung tambak. Tambak ikan. Tambak Oke. ikan yang paling dirindukan gitu saat mudik. Jadi pagi-pagi subuh habis sholat subuh itu langsung ke tambak. Ngapain? Ngasih Lihat makan suasananya, ikan. kasih makan ikan sih. Ngasih Jadi- pakan ikan gitu ya, Ya, gitu ya, nyebarin gitu. nyebarin. Terus lihat suasananya beda sih, kayak seger dari ya. aromanya gitu, aroma kayak pagi hari. aroma pagi hari yang kayak embun-embun itu, bau embun itu kan Iya, ya, iya, seger, iya. bau rumput gitu Bau kan. rumput, Oke. kemudian suasana dari tambak-tambaknya tuh jadi bikin semangat pulang kampung. Ih, Terasa gitu beda. Kalau di seru. sini kan kita nggak dapat yang kayak gitu. Terus waktu kecil dulu ini nggak kayak sering main, biasa kalau pulang ke kampung kan kayak ada yang suka main di sungai gitu, Oke. mandi-mandi di sungai. Karena di sana nggak ada sungai ya. Oh, deket- Sungainya ada sih, cuman Di dekat rumah ayah kebetulan nggak ada sungai yang buat nggak ada. mandi-mandi ya. Oh, Iya, mainnya ke karena tambak. mainnya di tambak gitu. Mainnya ke tambak. Kalau Sawah ada nggak di situ? Sawah Pasti ada dong dekat-dekat ada, rumah ayah ya. Tapi karena memang banyaknya tambak, biasa Mm-mm. kalau sawah tuh Anak agak jauh-jauh perempuan biasa situ. nggak dikasih nih main-main outdoor. Nanti Iya sih. panas, kena panas Palingan gitu. main-main, jangan main di luar ya. Gitu. Apalagi nih keluarga Balkis kan Balkis anak bungsu ya. Iya, ada Yang bungsu. paling kecil gitu kan. Terus Ya, cewek Adik, semua jangan lagi. main di luar. Makanya itu agak ada bandel-bandelnya nggak pas waktu pulang Ada kampung walaupun sih dilarang pasti gitu. ya. Kalau kita pulang kampung kan pasti rame anak-anak tuh, anak-anak kecil gitu ya, kawan-kawan. Jadi kalau sore-sore main sama-sama, siang-siang gitu pasti diajakin. Jadi itu Oke. sih bandel-bandel, diam-diam orang tua kan kadang-kadang tidur siang atau apa, ataupun nggak ada di rumah gitu. Keluar aja nih, Oke, cabut. cabut gitu. Oh, aduh, bandel juga sih Balkis ternyata ya, pemirsa dulu ya. Oke, terus apa lagi nih Balkis, tradisi-tradisi mungkin yang ada di kampungnya Balkis mungkin yang nggak ada di tempat orang lain, Nggak ada atau nggak sih? ya, Atau apa memang sih? pada umumnya aja kayak yang di Aceh semua? Pada umumnya kayak di Aceh sih, itu yang paling yang dirindukan. Memang kalau yang kayak di Sumatera Utara gitu kan memang beda ya vibe-nya, karena mayoritasnya kan juga nggak terlalu banyak Muslim. Oh ya, apalagi Brastagi ya? Iya, Brastagi. Oke. Jadi tapi bedanya kita tetap toleransinya tuh tetap ada gitu. Oh, Jadi oke. saudara-saudara yang lain gitu kan, kita tetap keluarga inti memang Muslim gitu. Jadi mungkin ada tetangga-tetangga yang lain juga menikmati suasana Lebaran. Wah. Karena kan ada kue Lebarannya, tapi kita jarang sih ke sana gitu. Paling sering karena paling dekat ya di Aceh Ke Utara. Aceh Utara ya, cuma sebentar, nah cuma 5-6 jam ya udah nyampe ke Udah kampung. sampai. Wah, Seru banget. banget ya. Kalau Dan dari Doni, cerita aku nih. cerita ya, kecil di sih, ceritain gimana mudik. Sumatera Barat dulu ya. Oke, jadi kalau pulang kampung tuh kayaknya bisa dibilang itu butuh effort ya. Kalau pulang ke Padang itu butuh effort. Jadi kalau Capek seandainya ya? mau pulang, capek. 3 hari 2 malam di mobil gitu. Jadi dulu itu kalau mau mudik ya sama orang tua pasti bawa mobil. Bawa Kalau mobil, mudik, ya oke. nggak ada tuh mudik yang naik pesawat gitu ya. Walaupun tema kita nih berburu tiket mudik ya. Tapi Doni secara pribadi dengan keluarga kalau pulang Lebaran atau mudik kita memilih untuk naik mobil. Dan itu iring-iringan sama saudara yang lain Saudara-saudara yang lain ya, ya? yang memang dari Padang juga, dari Sumbar juga, kita kayak konvoy gitu. Oke, rame-rame gitu ya, berangkatnya habis subuh. Habis subuh, mulai dari subuh. Benar. Jadi dari Banda Aceh itu Itu udah, biasa sebelum puasa atau Lebaran keberapa? Sebelum Lebaran. Jadi Sebelum mungkin Lebaran ya, masih puasa ya? Mungkin kayak tanggal-tanggal segini deh. Seminggu sebelum Lebaran itu udah pulang. Gitu ya. Jadi puasa ke-23, 24. Nah, itu jadi kayak udah sahur nih, habis sahur, sholat subuh, terus langsung tancap gas jalan gitu. Jalan. Kalau dulu pulangnya masih lewat pantai timur kayak ke Biren, Lok Sumawe, Langsa, ke Medan. Dari Medan nanti ke arah Danau Toba sana, dari Danau Toba nanti ke daerah di Tapanuli Selatan itu, terus nanti baru deh lewat ke Jalur Pasaman, Bukit Tinggi dan lain-lain ke Padang. Nah, kalau sekarang kan jalurnya udah beda lagi nih. Kalau sekarang lebih enak kalau Doni pulang kampung terakhir kemarin 2 tahun lalu. 2 tahun lalu Itu kemana pun nih? bukan karena Lebaran ya, bukan karena Idul Fitri, tapi karena ada acara nikahan, ya? nikahan saudara di sana gitu ya, ada sepupu nikah. Jadi pulangnya tuh lewat pantai barat, Jalur pantai lewat barat. Melabuh, Belang Pidi, Wah, Aceh memang Selatan. masih bisa ya gitu ya? Bisa, karena sebenarnya Padang itu kan Sumatera Barat itu kan letaknya di pantai barat. Pantai Barat Sumatera. Nah, mungkin kalau dulu jalannya belum sebagus sekarang gitu ya, jadi tidak menjadi opsi. Sekarang malah lebih bagus, lebih cepat lagi malah. Oh, lebih Nggak cepat. muter gitu, nggak muter jalannya gitu. Jadi ini gimana nih alur perjalanannya biasanya? Nah, biasanya tuh dari sini, kalau seandainya yang terakhir kali kemarin pulang, Banda Aceh, Melabuh,
terus juga PD Jaya, Aceh Baradaya. Aceh Baradaya. Aceh Jaya kan lah, Aceh Jaya Oh, dulu, Aceh Malabo dulu. Terus Blang PD, habis Blang PD ke Aceh Selatan gitu ya. Oke. Aceh Selatan ke Subulu Salam. Subulu Salam. Jadi berhenti dulu Subulu Salam, nginep dulu karena kan abis itu kan kayak dia tuh hutan-hutan, terus kayak sangat gelap Sawit ya, nggak ada- banyak ya? Sawit ya. Hutan sawit. Benar, ya. hutan sawit itu banyak banget di daerah Subulu Salam dan juga Aceh Singkil. Nah, Oke, jadi sepi itu banget pasti sepi. ya. Jadi nginep dulu di situ Horor di deh. hotel. Ada Horor cerita-cerita deh. horor nggak sih? Enggak. Nggak Oh, ada tapi ya? ada dulu. Tapi Dulu bukan ya? momen pas mudik lebaran sih. Oh. Waktu itu aku naik bus waktu itu. Itu cerita nanti Ya, ya. oke. Ceritain dulu Biar nih ini pulangnya. tahu alurnya gitu ya. Jadi pas nginep dulu, udah gitu keesokan harinya baru sambung lagi gitu ya, melewati Sibolga, terus nanti melalui Tapanuli Selatan juga. Berarti dari Subulu Salam tembus ke Singkil dulu, dari Singkil nanti baru ke Sibolga. Sibolga. Karena biasanya kalau kita mau ke Sumatera Utara kan Subulu Salam langsung tembus ke daerah Brastagi sana Iya, ya. Berarti ini benar. jalannya beda gitu Beda ya. lagi. Oh, Kalau oke. Brastagi kan agak naik lagi ke atas. Ini memang ngambil jalur ya memang Ke bawah ya? ke bawah, langsung di pinggiran pesisir pantai itu. Jadi kan Sibolga kan juga di pesisir pantai di bawah gitu kan. Jadi itulah alurnya kalau pulang kampung. Dan pengalaman lucunya ya pemirsa, kalau dulu Doni waktu kecil-kecil kan dulu masih ukuran travel size ya, mini. Masih kecil ya, masih bisa ditaruh di mana gitu Iya, ya. jadi dulu tuh kan mobilnya masih pakai kijang kotak itu loh. Oh, yang mobil kijang iya, yang lama, mobil Grand kijang lama ya. Extra gitu ya. Jadi tuh di belakang bangkunya kan model yang adep-adepan gitu loh. Iya, iya, Yang iya. baris pertama, Yang segini baris ya. kedua, baris ketiga yang di belakang kan sekarang kalau itu kan lurus ya. Iya, Kalau kalau dulu sekarang- adep-adepan. Iya, 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 Kayak betul, gini, betul. adep-adepan gini Kayak kan. Kayak kursi- diangkot. Iya, iya, Iya. iya. Terus ditidurin itu dilipat, di atasnya ditaruh terus disusun koper-koper di bawahnya, terus di atasnya dialas sama papan sama papa. Papan, oke. Di alas papan. Terus nanti kan setelah di alas papan ditaruh ini kasur busa kecil. Jadi anak-anak jadi bisa tempat bobo di tidur belakang. juga gitu. Iya. Wah, seru ya cerita-cerita mudik kita Iya pada saat dong. ini gitu ya. Di bulan Diingat Ramadan lagi, gitu ya, benar. mengingat lagi, mengulas lagi cerita-cerita mudik. Tapi Doni jangan kemana-mana, tetap dengan cerita-cerita kita berdua dan Iya. juga ada tips-tips lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Ramadan Ramadan penuh cerita. Bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, makin lama apa namanya? Menjaga agar apa yang disiapkan Dari pencapaian sehat dan berkualitas. Ini karena tantangan anggaran terbesarnya itu modal, adalah teknologi. dan juga Jadi dalam konteks Aceh kita melihat Rutan jantung sendiri realisasi yang saya melihat di sebagian lembaga pendidikan ada sekitar 5 penerbit yang udah approach untuk ngajakin bikin buku gitu. Ketika pindah ke Gramet gitu kan ngeliat buku-buku, kayaknya seru ya kalau misalnya ngelihat ada buku Vina gitu ya, satu rangkumannya lah kayak gitu dari konten-kontennya Vina. Sebenarnya mimpi kamu nggak sih, Vin, ini bikin buku? Salah satu, iya. salah satu mimpi. Udah pernah sih rilis buku tapi kayak kumpulan cerpen gitu. Cita-cita awalnya mau rilis di bulan Juni, itu iya, udah nggak terwujud gitu. Iya. Oke, mau Vina rencanain mau tanda tangan, tiba-tiba lahiran. Oke, ini Jangan berharap kaya dari nulis buku. pesan penting apa sih, Vin, yang mau
disampaikan. Dari judulnya ya, sebenarnya Aku Mampu ini, harapannya dengan baca buku ini kamu bisa jadi orang yang percaya diri dan bisa bilang ke diri sendiri kalau sebenarnya aku mampu. Balik lagi di Ramadan penuh cerita. Aduh. Pasti ya nggak sabar lagi mau ceritain tentang Iya Ramadan deh, mudik ya. Bener. Tadi itu lagi asik-asik cerita, harus iklan gitu kan. By the way ya, Mbak Kis ya tadi kan cerita momen mudik nih, suasana Iya. momen mudik aku gitu ya. Itu tuh barang-barang dimasukin ke bawah semuanya, ke bawah kolong yang hasil lipatan bangku itu, terus atasnya dialas papan sama papa, sama busa kasur kecil, jadi anak-anak bisa tidur di situ. Oke, tiduran di sana Tiduran di sana kan ya. badannya masih kecil-kecil gitu ya. Iya, bisa rame-rame di dalam situ ya. Bener, kalau capek duduk di bangku baris kedua, ada baris ketiga bisa tidur. Jadi anak-anak tuh nggak kerasa badannya capek-capek karena bisa Iya, langsung iya. tidur gitu kan. Bisa rebahan di situ Bener. ya. Terus yang kalau aku ingat sekarang, lagi, kenapa? Kalau sekarang yang itu tuh Nggak bisa lagi. nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi Tapi dong. kalau ada mobil nih dimodifikasi, ada juga sih yang kayak balon gitu ya. Balon diisi Nah, ada juga yang agak-agak kayak jadi gitu. kasur ya. Benar-benar ada juga yang kayak gitu sekarang. Benar-benar ada sih yang kayak gitu ya. Tapi Bakis, aku mau cerita sedikit. Waktu pengalaman mudik aku nih. Waktu itu lewatnya Sumatera Utara kan masih lewat Danau Toba tuh. Masih kecil-kecil. Terus kayak lewati Danau Toba tuh siang hari. Kita kayak makan di sekitar Danau Toba. Terus foto-foto di Danau Toba gitu. Itu masih kecil banget. Itu umur berapa ya kira-kira ya? Mungkin sekitar 8 tahun. 8 Umur tahun 8 ya, berarti tahun. sekitaran 3 kelas 2 SD ya? Iya kelas 2 Kelas SD. 2 Iya SD. kelas 2 3 Wah, SD lah seru waktu banget. itu. Wih. Pokoknya Ingat kalau ya? ingat momen-momen mudik itu inget ya. Tapi ada yang seremnya juga. Ini cerita yang beda lagi, bukan naik mobil Horornya ya. apa? Horornya waktu itu pernah ya. Aku naik bus sama tante aku berdua pulang ke Padang. Nah, waktu itu nggak tahu nih, aku duduknya di jendela ya. Terus malam-malam aku kan suka ngeliatin kaca keluar. Nah, waktu itu nggak tahu nih itu halusinasi aku atau bukan. Tapi pas waktu lihat keluar, kok di pinggir-pinggir jalan itu di daerah pepohonan-pepohonan itu kok kayak ada satu bayangan putih yang disorot lampu mobil gitu. Oke. Kayak poci. Oh. Serem kan jadinya, jadi takut gitu. Jadi aku langsung minta tukar, tante tukar, nggak mau duduk lagi di dekat Biasanya jendela kan kita gitu. suka dekat jendela gitu Anak-anak ya. suka dekat jendela, tapi gitu sambil aku langsung- lihat gitu benar, ya. jadi aku langsung minta tukar supaya aku nggak ngeliat lagi karena aku udah ketakutan sendiri. Gitu. Memang serem-serem sih kalau ingat zaman-zaman masa kecil dulu ya, itu ada kalau daerah dari Banda Aceh ke Medan itu kan masih zamannya dom gitu ya. Konflik ya. Konflik ya, waktu masa konflik gitu ya. Jadi sering ditembakin bus gitu. Jadi Balkis pernah mudik sama mama mama bawa aku sama kakak aku, jadi berdua. Jadi di mobil itu ditembakin. Jadi kaca mobilnya tuh ada yang pecah. Oh, oke. Yang kita mengendari bus itu. Wow, serem aduh. banget. Itu memang waktu berarti tahun 1990-an 2000-an gitu ya. 2000-an kayaknya 2000-an Mas awal ya, 2000-an. Karena kan daerah 2004 habis tsunami kan memang udah nggak lagi Ya, kayak gitu ya. alhamdulillah banget ya, Alhamdulillah udah suasananya sudah Mudiknya kondusif. aman. Bener. Alhamdulillah sekarang Jadi itu lebih pengalaman aman yang ya. salah satu yang Balkis ingat ya gitu ya? Ya pas ingat waktu ya masih suasana kecil, mudik. tapi sebenarnya nggak ingat banget karena masih kecil banget, masih digendong sama mama Oh, gitu. oke. Masih travel size, Iya, masih kemasan mini. Iya, betul, masih mini banget, tapi diceritain gitu sama orang tua. Dulu mama bawa waktu pulang kampung bus ke Medan gitu, ada yang tembakin. Serem ya. Serem. By the way kalau ngomong masalah mudik nih, pasti kayak Balkis bilang pertama tadi, oh pasti butuh persiapan ya segala macam. Iya, pasti dong. Persiapan dong. Sekarang kita ngomongin persiapan mudiknya nih. Kalau Balkis sendiri persiapan mudik ngapain aja? Kalau Balkis sih persiapan mudik ya, pasti sediakan pakaian gitu. Dari di koper. Jadi sebelum H-3 itu udah sediain tuh. Jangan sampai ada H-3 berangkat ya? Ya, H-3 berangkat mudik, jadi sediain semua apa keperluan gitu, mulai dari pakaian, kemudian kan pakaian baju lebaran juga di sana. Jangan lupa dibawa baju Jangan lupa lebarannya. dibawa. Oke. Kemudian apa ya, keperluan-keperluan lainnya. Pokoknya yang di koper dulu sih yang dipersiapkan gitu. Kemudian jangan lupa bawa kalau Balkis sih obat-obatan.
obat-obatan pasti ya. Kalau sekarang ini kayak udah ada si kecil, jadi jangan lupa juga bawa obat-obatan si kecil karena kan kita nggak tahu perjalanan jauh. Benar, gitu. benar, Jadi perjalanan jauh. kayak momen tahun lalu gitu ya, Balkis bawa bayi mudiknya kebetulan ke Sumatera Utara. Oke. Jadi bawa bayi umur 4 bulan. Itu Oke. prepare-nya banyak banget. Mulai Waduh. dari pakaian bayi itu memang harus banyak, melebihi misalnya 3 kali lipat dari kita. Misalnya kita Benar. ada 10 pakaian nih kita sediain. Kalau si bayi 30 30, mungkin 30. iya. Karena kan nggak tahu dia kadang-kadang nanti muntah. Terus dia buang air Buang gitu ya, yang air, belum dan tentu beleber-beleber. Iya, melebar-lebar kemana gitu Iya. ya. Tapi mamanya juga harus Prepare juga Prepare sih, juga sama tahu sih. kena beleberannya, ya kan mama ya? betul. Gitu. Jadi memang banyak yang harus dipersiapkan. Selain pakaian, kit ya, itu boleh. Iya. Harus dipersiapkan. Kalau dari Oke. Doni sendiri? Kalau aku sih dari segi pakaian tadi ya pasti ya, untuk pakaian yang kita pakai di hari raya, terus pakaian yang dipakai untuk selama perjalanan juga itu dipisahkan. Kalau bisa di tas yang lebih compact yang bisa dibawa langsung dibawa kemana-mana, yang nggak perlu bongkar-bongkar satu isi Iya, koper betul. gitu kan, dan pakaian yang nyaman pastinya selama kita berpergian mudik itu, apalagi Iya. mudik dengan waktu yang sedikit panjang. Tapi kalau mudiknya naik pesawat itu mah ya berfashion ria aja gitu kan, dengan pakaian yang fancy, dengan pakaian yang fashion gitu kan, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Terus juga biasanya kalau pulang mudik kan kita bawa oleh-oleh ya dari sini ya. Iya, oleh-oleh. Pasti Oleh-oleh dong, khas dari sini khas ya. dari sini untuk dinikmati bersama oleh keluarga yang ada di kampung. Itu jangan lupa juga. Jangan lupa. Nah, Doni bawa tuh oleh-oleh. Misalnya kalau kayak dari sini biasanya kayak bawa kue boy itu ada nggak sih? Kue boy. Oh, yang kue bentuknya tradisional ikan-ikan. Aceh ya berarti ya? Benar. Dibawa kayak kue-kue Oke. ikan gitu. Itu kan lumayan tahan lama ya. Belinya di jalan atau memang udah prepare dari rumah? Udah prepare dari rumah. Oh, udah prepare Kebetulan dari di rumah dulu kan tinggal di toko ya. Nah, jadi langsung beli itu di Pasar Aceh. Oh. Tinggal nyebrang jalan dikit beli di Pasar Aceh, kue boy. Kue Terus boy. selain kue boy ada dodol Aceh dulu panjang-panjang, Yang dodol model- Aceh. yang diikat-ikat Iya, ya? diikat pakai plastik kan dia panjang-panjang, Iya, panjang-panjang. digantung-gantung. Nah, Iya. itu dodol Aceh juga dibawa juga untuk pulang ke kampung kayak gitu. Ah, Pokoknya yang khas-khas oke. Aceh deh. Yang Jadi khas-khas Aceh ya. Jadi biar orang-orang di sana ngerasain, oh ini oleh-oleh khas Aceh nih dari Doni dan keluarga, dari keluarga Pak ini, Bu ini gitu kan. Gitu. Wah, seru ya. Persiapan mudiknya. Kalau Balkis sih untuk oleh-oleh, kalau yang ke Aceh Utara pulangnya itu biasanya kayak sirup-sirup sih, kayak kita hari-hari megang Oh, atau iya. apa gitu ya. Karena Bawa memang sirup ya. sama-sama masih di Aceh masih gitu ya. sama aja gitu Palingan makanannya ya. sirup atau gula, nanti Oke. dibagiin ke saudara tetangga gitu. Atau untuk sebelah. sebagai ini ya kali ya, untuk stok pas waktu hari raya Idul Fitri ya. Iya betul. Jadi memang harus ada buah tangan sih, mau kemanapun ya kita bawa Iya, ya. iya, Itu benar-benar. karena ditunggu-tunggu juga sih. Harus sih, karena kalau pulang dengan tangan kosong tuh kayak nggak enak nggak sih pemirsa? Iya Kayak sih. nanti Krik. masa Aduh, dia nggak bawa pulang halo, apa-apa gitu. sih, udah merantau jauh-jauh gitu kan? Kayak kurang srek aja gitu dari Iya kitanya. sih. Jadi untuk mudiknya jadi nggak terasa apa ya? Ini ngapain mudik gitu kalau nggak ada bawa pulang oleh-oleh. Walaupun yang diharapkan memang kehadiran kita bukan oleh-olehnya Iya ya. sih. Oke. Tapi gini Balkis, kalau Doni sendiri ya, ini kan mudiknya pakai kendaraan sendiri jauh. Otomatis pemirsa buat kalian juga yang mau mudik ya, jangan lupa cek dulu keadaan kondisi kendaraan kalian. Iya, Sebelum diservis perjalanan dulu jauh. gitu Iya, ya. diservis dulu, terus dicek anginnya, disesuaikan dengan bebannya gitu. Jangan nanti bebannya berat, terus anginnya lembek gitu kan. Iya, betul-betul. Terus kalau bebannya berat kan harusnya lebih keras gitu kan. Gimana supaya nanti Iya. tidak bocor atau gimana di jalan, ban serapnya juga dicek, ganti oli dan segala macam. Gitu sih. Iya, Bagus. itu yang paling penting ya. Jadi memang pilihan transportasi harus di-prepare juga, dipersiapkan gitu ya. Benar. Kecuali yang memang naik pesawat gitu, ngapain Iya, dipersiapkan. Iya, Tapi kan nggak mungkin kita servis pesawatnya. jadi Gitu. yang harus dipersiapkan uangnya. Benar, uangnya. Cuannya. Cuannya, benar. Dan itu dia ya, balik lagi kepada kita mau menggunakan transportasi apa. Iya. Memang banyak sih pilihan transportasi Banyak itu ya, kadang-kadang ada yang ini loh Doni, Apa tuh? palingan yang misalnya yang kayak dari Banda Aceh mau mudik ke Aceh Jaya, Hmm. biasa ada yang naik motor. Naik motor, iya. Iya, Berarti naik pilihan motoran motor aja. pilihan mudik yang pertama naik motor. Iya, naik motor. Oke. Kemudian naik mobil. Naik mobil pasti, Iya, ya. Terus di Aceh ada apa lagi ya? Ini L300 kalau dulu. L300, Iya, kalau iya. sekarang udah travel pakai Travel, mobil high minibus. ice gitu Iya, yang itu kan Minibus ya. kita bilangnya ya.
minibus ya. Heeh, Kemudian bener. ada bus. Biasanya ada bus. ada bus biasa agak yang jauh-jauh, misalnya kayak Benar. dari Banda Aceh Loksmawe atau Loksmawe Langsa ya, atau yang ke agak Medan jauh-jauh sekalian ya. gitu ya. Sama ke tiket Medan. pesawat nih. Tiket pesawat. Pasti pesawat, mode Itu transportasi yang yang jauh banget. yang ya. jauh banget, yang harus antar pulau, antar provinsi itu biasa pakai pesawat juga dan yang nggak mau pesawat. ribet gitu ya. Terus juga naik kapal laut Oh iya, buat kapal orang-orang laut pemirsa-pemirsa Sabang kita gitu ya. yang di Sabang, Semelu, di Simelu, ya, Sinabang ya. di Sinabang gitu kan, itu kan biasanya nyebrangnya dari Aceh Jaya, Dari Aceh Jaya ada. dari Labuan Haji ya. Labuan Haji ya. Melabuh ada juga kalau nggak salah. Oh iya, Melabu juga ada. 3 ya, Kayaknya 3 ada, titik ada ya. 3 deh kalau nggak salah Kalau ya. nggak Dani, ya. salah ya. Bingung ya. Jadi ada kalau nggak salah udah betul Aceh Jaya udah pasti, Melabuh sama ya Labuan Haji kalau nggak salah Labuan ya. Haji. Jadi Tapi itu pernah emang- nggak sih ke sana? Kalau ke Sinabang belum pernah. Belum ya. Belum. Sabang palingan nyebrang. Sabang itu karena kalau Sinabang itu kan jauh ya penyeberangannya ya. Jauh ya. Berangkatnya itu tengah hari nyampe subuh besok. Subuh Wah, besok, luar biasa wah. sih Tapi perjalanannya. yang memang masyarakat Semelu itu kan jadi banyak ya transportasi yang digunakan, Doni. Jadi mereka juga naik L300 kan Bener. dari Banda Aceh misalnya ke Aceh Ke Calang Jaya, dulu. ke Calang, kemudian ataupun mau diambil titik yang mana gitu ya. Benar, Jadi benar. membutuhkan effort yang luar biasa. Itu juga harus dipersiapkan juga makanan ya di sana Nah, ya. iya benar. Jadi kalau Makannya. seandainya itu kan lama ya di atas kapal ya. Jadi untuk makanan berbukanya gimana? Makanan berbuka puasanya apa gitu. Mm-mm. Sahurnya, Sahurnya apa. gimana nanti gitu. Jadi Karena harus itu sediakan ya. iya, jadi ini menggunakan mode transportasi yang multi jenis. Multi Iya, jenis multi gitu. jenis gitu ya. Naik motor dulu sampai Calang, Aceh Jaya, terus Heeh. nanti motornya dinaikin ke atas kapal Iya. gitu ya untuk menyeberang nanti selanjutnya ke Sinabang. Itu butuh perjuangan luar biasa sih kalau Iya, untuk apalagi teman-teman yang puasa tinggal di ya. Sinabang. Iya. Jadi Orang pahalanya Sabang dapat juga sih. gitu, orang Sabang juga gitu. Sabang ya, gitu kan. rame ya. Belum lagi mereka cari tiket kapalnya juga. Iya. Pasti rame banget biasanya. Kalau H-3 Lebaran itu udah rame banget. Nah, jadi ini kita punya beberapa bahasan juga nih, tips tentang berburu tiket mudik pastinya. Iya. Karena kan itu apalagi di waktu-waktu mendekat Hari Idul Fitri itu tingkat orang pulang kampung itu semakin banyak Makin kuantitasnya kan, gitu ya. Kayak kapal laut, cuman di Aceh nggak ada kereta api ya. Kereta Kalau api. kereta api kan nggak ada, yang ada Ada cuma sih, di kalau nggak salah Aceh Utara sana ya. Daerah Aceh Utara sana Tapi mungkin ya mau kayak- nyoba-nyoba. Itu nggak yang panjang kayak Banda Aceh ke Medan itu nggak, Enggak kan sih. dikit banget. Iya, gitu jarang kan. sih cerita-cerita misalnya mau mudik lewat kereta api kalau di Aceh gitu ya. Kalau misalnya kita jalan transportasi, pastinya kita harus Ya. berburu tiket mudik ini, Benar. Doni. Jadi memang harus Iya. prepare ya. Harus prepare. Nah, tapi Balkis ya, sebelum kita ngasih tahu pemirsa tips-tips untuk berburu tiket mudik gimana? Wow. Nah, kita bakal balik lagi, tapi setelah yang mau lewat satu ini tetap di Ramadan Penuh Cerita. Bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, lalu apa? Menjaga agar apa yang disiarkan oleh Dari pencapaian sehat dan kualitas ini karena tantangan anggaran tersebut yang terbesarnya itu modal, adalah teknologi dan juga Jadi dalam konteks Aceh kita melihat Rutan lembaga jantung penyiaran segi Aceh apa? baik untuk Itu baik untuk realisasi bisnis apa? dan tapi saya melihat di sebagian lembaga penyiaran Ada sekitar 5 penerbit yang udah approach untuk ngajakin bikin buku gitu.
ketika pindah ke Gramet gitu kan ngelihat buku-buku kayaknya seru ya kalau misalnya ngelihat ada buku Vina gitu ya, satu rangkumannya lah kayak gitu dari konten-kontennya Vina. Sebenarnya mimpi kamu nggak sih, Vin, ini bikin buku? Salah satu, iya. salah satu mimpi. Udah pernah sih rilis buku tapi kayak kumpulan cerpen gitu. Cita-cita awalnya mau rilis di bulan Juni itu udah nggak terwujud gitu. Iya. Oke, mau Vina rencanain mau tanda tangan, tiba-tiba lahiran. Oke, ini Jangan berharap kaya dari nulis buku. pesan penting apa sih, Vin, yang mau disampaikan? Dari judulnya ya, sebenarnya Aku Mampu ini. Harapannya dengan baca buku ini kamu bisa jadi orang yang percaya diri dan bisa bilang ke diri sendiri kalau sebenarnya aku mampu. Balik lagi di Ramadan penuh cerita. Masih Iya. ngebahas tentang mudik, berburu tiket saat mudik. Iya, gimana sih Berburu tiket tipsnya? mudik saat puasa, apaan sih? Berburu tiket saat mudik. Mana berburu tiket saat mudik? Tiket balik maksudnya gitu ya, tiket mudik balik gitu. Iya. Oke ya, jadi tadi kita udah ngomongin masalah tips berburu tiket mudik. Oke, kayaknya kalau Doni sih lebih pengen ngebahas kayak berburu tiket mudik pesawat dulu kali ya. Pesawat Karena ini ya. biasa orang ini nih yang jadi ini. Jadi perlu tipsnya Jadi apa perlu ya? tipsnya apa? Jadi memang harga tiket pesawat menjelang Hari Raya Idul Fitri itu gila-gilaan. Itu harganya bisa sampai ke Aceh. Kalau mau dari misalnya Jakarta ke Aceh aja deh ini ya. Itu harganya kayak Kisaran udah mau berapa pulang deh? pergi bisa kayak mau pergi ke Jepang kayaknya. Wow. Bisa sampai 6 juta, 7 juta pulang pergi. Pulang gitu pergi. Ya. Waktu saat Lebaran gitu di Idul Fitri. Jadi memang tipsnya ya pemirsa, kan kita sudah tahu ya, memang Hari Raya Idul Fitri itu bisa diprediksi sih sebenarnya. Iya sih, kisaran tanggal berapa Iya, gitu. kisah tanggal berapa kan ya. dia mundur 10 hari setiap tahunnya kan, Iya. gitu kan. Jadi memang ketika kalender tahun berikutnya sudah keluar dan sudah tahu di situ tanggal mudiknya Idul Fitri tanggal berapa, itu mungkin bisa dikalkulasi nih. Ya, bisa bakal cuti bersamanya kapan, minta izin cutinya kapan. Jadi bisa langsung pesan tiket jauh-jauh hari gitu. Jadi Iya. Istilahnya nggak di situ perlu, di situ cari gitu. Iya, biasanya kan mahal ya. Mahal makanya gitu. Apalagi memang beberapa maskapai penerbangan di Indonesia itu menetapkan hari menjelang Hari Raya Idul Fitri atau pada saat Hari Raya Idul Fitri itu adalah blackout date. Oke. Yang artinya tidak bisa ada mendapatkan penerbangan. harga murah. Oh, harga murah. Tidak ada harga murah di penerbangan itu ya. Oke, pasti Jadi, mahal Pasti gitu ya. mahal, tapi memang itu harga normal, tidak ada harga promo di hari-hari itu. Oh, Nah, oke. biasanya masih ada harga promo kan di sepanjang Iya, iya, tahun. iya, iya. Tapi memang khusus di hari-hari besar kayak Natal Tahun Baru ataupun juga Lebaran Idul Fitri, Idul Adha, itu biasanya apalagi Idul Fitri nih, yang Indonesia ini mayoritas adalah Muslim ya. dalam hari keagamaan terbesar di Indonesia gitu. Jadi beberapa maskapai penerbangan tidak menerapkan harga promo. Oke, jadi bisa gitu. dipersiapkan dari awal Dari gitu awal. ya. Tapi Belinya dengan mungkin harga normal saja gitu ya, Oke. walaupun dengan harga normal tapi masih termasuk affordable dibandingkan dengan beli di saat mendadak. mendadak gitu. ya. Kadang-kadang orang kayak tunda aja deh mau beli tiketnya, Iya, belum mana tentu tahu cutinya peluang dapet atau ini enggak, segala gitu. macam. Benar. Oke, jadi bisa di-prepare sebenarnya gitu di-prepare ya, Doni. sebelumnya. Tapi bisa juga nggak sih kalau kita memilih beli tiket mudik pesawat ini, jadi memilih yang bisa di-reschedule? Yang bisa di-reschedule? Iya, bisa juga sih. Kan karena biaya reschedule kan nggak seberapa misalnya dibandingkan dengan kita beli tiket gitu ya. Benar. Mungkin sekitar 300 atau 400 yang memang membutuhkan di reschedule lagi gitu ya, bisa tidak mendapatkan cutinya tanggal segitu. Benar. Tapi itulah ya sebagai sebagai customer ataupun juga pengguna jasa dari airlines tersebut, kita juga harus cermat nih pemirsa Ramadan Penuh Cerita. Jadi kita bisa lihat nih apakah reschedule-nya itu berlaku untuk tanggal-tanggal menjelang Hari Raya Idul Fitri. Nah, Oke. itu dia. Harus Takutnya betul-betul bisa- dilihat ya. Benar, dicermati benar-benar terms dan juga conditionnya dari tiket yang kamu beli. Walaupun beli harga reschedule, yang bisa reschedule, tapi apakah itu bisa reschedule di tanggal-tanggal sekitaran tanggal Hari Raya Idul Fitri atau tidak? Gitu. Iya, jadi emang betul-betul harus cermat nih ya agar mendapatkan Ya. tiket dengan harga yang murce Benar sekali. dan juga aman nanti kalau di reschedule. Benar. Terus juga ini,
apa ya Balkis ya, pernah dengar travel fair gitu-gitu? Oh pernah, Nah, pernah. mungkin beli di saat travel fair itu lebih murah kali ya. Lebih murah gitu ya. Iya. Kebetulan kan pasti banyak ya di mall-mall ataupun di Di online- acara-acara online. khusus, event-event khusus gitu Iya, ya di event-event online. khusus, bener kayak online travel agent kita ya. Iya, Ada iya. beberapa online travel agent yang suka ngadain travel fair gitu. Bisa langsung cus dari sekarang gitu ya. Mungkin ini Ramadan penuh cerita para pemirsanya belum tahu ya kalau itu salah satu tips mungkin bisa diterapkan di tahun depan. Tahun depan, karena tahun tahun ini sekarang kan sudah tinggal terlambat. berapa hari lagi gitu ya. Kita Anda percaya, sudah terlambat. kita pasti percaya pemirsa di rumah udah ngantongin tiketnya masing-masing nih, bahkan di Iya. tanggal yang segini sekarang udah seminggu menjelang Lebaran ya Balkis ya. Oke. Karena tinggal berapa hari lagi gitu, menghitung hari belum ada tiket lebaran, aduh. Kemana aja lu gitu kan? Kemana selama ini? Atau gitu. menetap aja di tempat sendiri gitu ya. Aduh, ini Kasian memang banget. kayak kewalahan banget sih kalau seandainya di tanggal segini belum punya tiket. Mudik itu luar biasa tuh, berpikirannya luar biasa sih masalahnya. Tapi Karena kalau kalau tiket yang mobil aja misalnya untuk L300 Iya. ataupun minibus lain itu H-7 itu udah susah banget didapetin. susah banget didapatin, iya. Iya. Benar. Apalagi kayak bus-bus gitu yang ke Medan, kayak L300 itu ya. Iya, pakai karena kan minibus. biasanya kan kalau kita mau menggunakan L300 ataupun minibus biasanya kan di hari itu mau berangkat itu kan di masih situ ada. kita cari gitu Iya, kan. di situ masih ada. Di situ masih ada juga dan langsung dijemput ke rumah, ya. Nah, kalau ini juga nih Doni, kalau misalnya kayak di ke arah barat ya, kalau nggak salah Balkis, itu udah nggak ada sih, karena dia ada berangkatnya nggak pagi, dia Oke. cuma malam gitu. Kadang-kadang kan malam di sini, kadang H-2 itu udah nggak ada lagi keberangkatannya. Nggak ada keberangkatan lagi, H-2. Berarti emang terakhir banget itu 2 hari sebelum Lebaran. 2 hari sebelum Wah, Lebaran. Hari megang udah nggak ada lagi ya. Hari megang udah nggak ada Wah. lagi. Jadi memang kita nggak bisa pulang, memang nggak ada L300-nya. Ada beberapa Benar. daerah yang memang seperti itu pemirsa. Iya, apalagi nih yang naik-naik kapal nih. Yang Iya. naik kapal mau nyebrang ke Sabang ataupun mau nyebrang ke Sinabang. Nah, itu kan frekuensi kapalnya kan nggak tiap hari ya kalau nggak salah ya, yang ke Sinabang ya. Jadi Yang ke Sinabang tuh ada beberapa hari gitu ya. iya, kali tapi ya. nggak tiap hari kan. Nah, itu dipastiin dulu nih pemirsa. Jangan sampai kamu berangkat di last minute banget yang memang tidak ada chance lagi buat kamu menyeberang nanti. Jadinya Gimana caranya sedih kamu pulang? kan, Iya. di bandara sedih-sedih. Di apa? Tempat kapal pelabuhan. Pelabuhan gitu. Di bandara, di pelabuhan sedih-sedih, Benar. kasihan banget gitu. Atau nih nggak bisa opsi mudik. terakhir nih, satu tips lagi sebelum kita mau break ya. Oh, iya. Ini ada kalau seandainya memang mau pulang ya dan budgetnya agak sedikit terbatas mungkin, mau naik pesawat juga, pilihlah pulang di saat Hari Raya Idul Fitri itu berlangsung. Di hari pertama Lebaran. Di Itu hari tiketnya pertama. murah. Murah banget. Murah. Itu kembali lagi ke harga seperti Iya normal. sih, tergantung orangnya sih Ya, pengennya tapi gimana. miss momen malam takbiran pasti. Iya. Ya, kehilangan momen takbiran dan Idul Fitri Idul sama Fitri sholat itu Idul Fitri sama pasti. keluarga pasti. Kecuali mungkin yang perempuan ya gitu ya. Mungkin bisa lagi jadi, masanya lagi gitu masanya, ya. gitu. Ya, langsung cus gitu kesempatan ya. Itulah tipsnya ya. Oke, kita bakal balik lagi nanti, Balkis. Iya. Tapi sebelum itu, kita ada yang mau lewat dulu nih. Tetap di Ramadan Penuh Cerita. Bersama saya Muhammad Suhaib Hamid. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, oke, lalu apa? Menjaga agar apa yang disiarkan Dari pencapaian sehat dan kualitas ini dana tentang anggaran terbesarnya itu dan adalah teknologi. juga Jadi dalam konteks Aceh kita melihat Rutan Jantung 9. baik Nah, itu realisasi dan apa? saya melihat di sebagian lembaga pendidikan
sekitar 5 penerbit yang udah approach untuk ngajakin bikin buku gitu. Ketika pindah ke Gramet gitu kan ngeliat buku-buku, kayaknya seru ya kalau misalnya ngelihat ada buku Vina gitu ya, satu rangkumannya lah kayak gitu dari konten-kontennya Vina. Sebenarnya mimpi kamu nggak sih, Vin, ini bikin buku? Salah satu, iya. salah satu mimpi. Udah pernah sih rilis buku tapi kayak kumpulan cerpen gitu. Cita-cita awalnya mau rilis di bulan Juni itu udah nggak terwujud gitu. Iya. Oke, mau Vina rencanain mau tanda tangan, tiba-tiba lahiran. Oke, ini Jangan berharap kaya dari nulis buku. pesan penting apa sih, Vin, yang mau disampaikan? Dari judulnya ya, sebenarnya Aku Oke. Mampu ini. Harapannya dengan baca buku ini kamu bisa jadi orang yang percaya diri dan bisa bilang ke diri sendiri kalau sebenarnya aku mampu. Kembali lagi di Ramadan penuh cerita. Cerita-cerita Ya. lagi yuk. Ayo ya, masih dengan tema kita hari ini yaitu mudik dan berburu tiket, Tiket mudik saat puasa. Gitu. Nah, kita akan bahas lagi gimana sih agar kita tetap mudik kemudian dengan rasa aman dan nyaman gitu ya. Kasih tahu betul. dong tips meninggalkan rumah saat mudik gimana, Doni? Oke, kalau Doni sendiri ya, pertama dipastikan sebelum kita meninggalkan rumah itu dicek dulu nih peralatan-peralatan elektroniknya yang tidak dipakai itu Cabut ya. dicabut gitu kan. Terus juga dipastikan kalau seandainya kayak kompor kayak gitu kan yang bisa berpotensi menimbulkan api, nah itu dicabut gasnya juga. dicabut juga Gasnya juga ya. dicabut juga gitu kan. Dan yang paling penting adalah menitipkan rumah kalian ya pemirsa kepada tetangga yang tidak mudik. Itu wajib sih. Wajib Iya, ya, jadi walaupun titipin kita ya. mau mudik, kita harus tetap nitipin rumah kita sama tetangga kita biar bisa dilihat-liatin terus rumahnya. Biar punya rasa aman juga ya dan nyaman gitu. Iya, Jadi karena kalau ini nitip tuh biasanya kalau mau pergi jauh gitu kan Oke. sama tetangga nitip gitu. Iya, sama tetangga selain depan itu rumah. juga nih, Doni, selain kita menitipkan dengan tetangga ataupun saudara mungkin ya Iya. bertetanggaan gitu, bisa juga ini untuk membawa ini barang-barang berharga itu gitu. Iya. Jadi bisa dibawa aja saat mudik aja, disimpan gitu. Disimpan Benar. atau di tempat yang aman gitu. Jadi jangan sampai kepikiran Benar. kemalingan ya. Kemalingan, benar. Nah itu dia, dipastikan juga sistem keamanan di rumah itu baik gitu Iya. ya. Sekarang kan udah zamannya pakai CCTV gitu kan ya. Apalagi sekarang CCTV udah canggih ya. Canggih. Udah bisa connect dengan HP. HP gitu. Kita bisa memantau keadaan rumah kita lewat CCTV gitu. Dan juga sekarang harganya juga terjangkau ya, nggak terjangkau, mahal nggak banget mahal. gitu. Di bawah 1 juta rupiah aja udah dapat tuh CCTV yang bisa pantau lewat handphone gitu Oh, kan. oke. Terus juga kayak sistem keamanan lainnya kayak gemboknya Gitu ya, kunci rumahnya gitu. Itu wajib sih kalau menurut aku ya sebelum meninggalkan rumah untuk memastikan keamanan sistem keamanan rumah kita berfungsi dengan baik. Berfungsi lebih baik ya. Nah, kalau misalnya memang khawatir gitu ya, bisa juga ya mungkin ya listriknya dimatikan ya. Oh iya, listriknya di Kalau yang ceteknya lama gitu ya. gitu ya, dicetek gitu, di Tapi- off kan. Tapi kalau listriknya mati ya Ada itu beberapa elektronik yang nggak bisa ya? Iya, kayak kulkas dan lain-lain. Terus juga CCTV juga nggak bisa hidup gitu Oke. kan. Terus juga nanti apa ya ibaratnya lebih mengundang Ketahuan apa? ya? Iya, lebih mengundang Jadi kelihatan orang ya ini sepi rumahnya. Sepi rumahnya, mati lampu malam gelap segala macam. Atau mungkin itu bisa jadi tips untuk yang memang single gitu ya, tinggal bekerja aja di Banda Aceh, tinggal di ruangan apa gitu, hanya kos-kosan. Itu mungkin bisa Iya, ya. dicetekin gitu kan ya. Dicetekin. Benar. Tapi kalau tinggal di rumah dan memang satu keluarga di rumah, ya kayaknya titip di tetangga ya, oke aman sih. Ya, tolong bantu hidupin lampu ya nanti kalau Iya. ada maghrib. Jangan gitu. kesempatan pula jadi tetangganya gitu ya. Iya, pasti kan tetangga yang kamu percaya ya, pemirsa Iya. ya, gitu. Terus kalau apa, Balkis mungkin ada tips supaya meninggalkan rumah yang aman di ya rumah, gitu ya. di Sama pas aja ketemu sih, Balkis biasanya kayak gitu sih, titipin ke tetangga. Kemudian yang menimbulkan kebahayaan, mungkin kebakaran gitu apalagi misalnya kan kadang-kadang kan kita kalau mau mudik itu udah prepare. Kemudian di hari hanya ada buru-burunya gitu kan. Itu jangan sampai lupa sama AC, matikan, Oke. keluar
apa namanya yang sering kita kelupaan, jangan menggosok di mau buru-buru gitu ya, saat mau mudik oke. tuh ya. Jadi setrika baju setrika ya. baju, Mm-mm. jangan sampai kita lupa cari colokannya, kemudian TV itu dicabut aja. Iya. TV, kemudian pokoknya yang berkaitan sama elektronik yang memang masih aman itu bisa dilepas gitu penggunaannya. Langsung deh dari sebelum ini sih, sebelum kita berangkat misalnya beberapa jam gitu, 3 jam udah pastikan keliling semua aman. Jadi jangan Oke. buru-buru. Jadi jangan. Itu hal yang paling penting. Benar ya, apalagi nih kalau naik mobil sendiri oke lah ya, berangkatnya tergantung dengan diri sendiri. Iya, kan? betul. Kalau yang berangkatnya ngikutin jadwal orang lain kayak naik bus atau Naik udah pesawat naik ya? pesawat lagi, takutnya Yang nanti nggak harus bisa. ke bandaranya Benar. berapa jam kemudian gitu ya Iya, sebelumnya ya. benar. Jadi kayak butuh 2 jam sebelum keberangkatan untuk sampai di bandara gitu kan. Jadi memang disediakan waktunya semaksimal mungkin untuk mengecek terlebih dahulu, jangan terburu-buru gitu ya, karena udah dikejar mau boarding misalnya contoh baru mau datang ke bandara itu Jadi nggak jangan bener. sampai. Jangan sampai kayak gitu Karena ya. pasti ada ya kalau kita Ya. buru-buru ketinggalan sesuatu tuh pasti ada. Pasti, Jadi pasti. memang harus persiapan yang matang untuk mudik ini. Karena Benar-benar. durasinya kan pasti panjang. Nggak mungkin kan kita mudik 2 hari aja ya, kasihan. Iya, Kecuali betul. emang daerahnya dekat gitu, 3 Dekat. jam 2 jam. Benar. Tapi walaupun 3 jam 2 jam ninggalin rumah dalam kondisi kosong itu kan memang harus benar-benar teliti sekali ya. Teliti Keamanannya harus pasti. dijaga gitu. Terus juga nih supaya mudiknya itu aman dan menyenangkan selama Nah. di perjalanan. Nah, terutama nih yang naik transportasi umum nih ya. Iya. Kayak naik bus, terus naik pesawat. Kalau Doni sih jangan menggunakan aksesoris yang berlebihan. Oke, memberatkan ya gitu Iya, ya. seperti emas. Ya, Emas, ya. kadang-kadang emasnya dipakai semua gitu ya, satu badan itu kan mengundang orang jahat untuk datang ke kita. Iya, gitu kan ya. pasti. Untuk, oh ini orang kaya nih. Ini, ayo kita curi Ya, satu kita, ya. kita hipnotis yuk gitu kan. Kita culik yuk gitu kan. Karena Iya. nih masih gede-gede nih gitu ceritanya. Lah kadang-kadang kan kita mau sholat atau apa gitu kan Iya. risih sama barang-barang yang ada di tubuh kita gitu, misal perhiasan-perhiasan. Jadi sebaiknya nggak usah terlalu banyak ya Benar. perhiasannya. Palingan Satu. jam tangan aja 1 boleh. Benar. Dan itu satu itu menyulitkan kita, membuat tidak nyaman, dan yang kedua adalah mengundang niat orang jahat gitu kan. Iya. Jadi nanti lihat kita dengan yang sangat bergelimangan harta ini, emas di mana-mana, bling-bling bercahaya di mana-mana. dari jauh gitu ya Penuh kelihatan. banget tangan kakak ini gitu kan. Jadi dia melihat kita, aduh ini nih sasaran empuk nih buat kejahatan gitu. Iya. Itu supaya tips mudik aman dan menyenangkan satu. Iya, kalau Terus dari apalagi? Balkis Kalau sih, Balkis kalau misalnya kita mau mudik gitu ya dengan transportasi sendiri, itu harus dipersiapkan makan-makannya. Oke. Karena kan pasti kita saat mudik itu belum tentu ada warung makan. Benar. Habis itu kemudian yang sesuai sama diri kita itu apa gitu. Jadi memang pengalaman ya, kalau bukan mudik sih, Balkis misalnya kayak jalan-jalan gitu kemana gitu. Karena susah banget cari tempat makan yang enak sama lidah sendiri. Yang cocok sama lidah sendiri Cocok ya, Oke. cocok sama lidah sendiri. Karena kan kita belum tahu kondisi daerahnya itu seperti apa. Iya. Jadi kalau searching mana tahu itu bagus bintang 5 gitu di bawah orang, tapi belum tentu cocok sama lidah kita. Jadi sediakan makanan yang harus dibawa gitu. Oke, sebagai konsumsi kita kalau nanti ketika kita tidak dapat makanan yang cocok, apalagi Iya. mungkin yang butuh perjalanan yang panjang tadi kayak mau nyebrang pulau ke Iya. Simelu ataupun mungkin pesawat Melewati hutan-hutan. iya, hutan-hutan, dan juga mungkin pesawatnya mungkin yang low cost ya, Iya, yang tidak iya, iya. menyediakan makanan di atas pesawat. Kelaparan nah, ya. Kelaparan nanti Aduh, takutnya jadi sediakanlah snack-snack. lagi puasa gini gitu tapi aman sih. Tapi pada saat berbuka puasa nanti Pas jangan berbuka sampai kita puasanya. udah lapar-laparan, nggak Benar. nemu lagi makannya apa. Aduh, Benar. makin lemes nih. Kenapa ini ada yang lemes gitu ya? Lemes Malah karena uang habis buat digotong. mudik gitu ya. Dan ini juga Balkis, memilih pakaian yang nyaman juga untuk kita Iya, pakai betul. ya selama kita mudik gitu kan. Pakaian yang nyaman, terus juga obat-obatan. Iya, Itu pasti. penting, Ya, itu paling ya. penting. Karena kan mana tahu lagi sakit perut, kembung. Itu kan yang benar. sering terjadi ya, apalagi Benar. perjalanan jauh, sering masuk angin. Mm-mm. Itu adalah obat-obatan yang bisa kita gunakan pada saat perjalanan juga. Betul. Nah, itu dari segi keamanan, kesehatannya gitu ya. keamanan Supaya dan kesehatan. menyenangkannya gimana nih Menyenangkan mudiknya? ya. Kalau sekarang sih trennya banyak ya. Kita manfaatkan aja tren-tren dari Instagram, platform Oke. media sosial
sosial. Jadi misalnya lagi hitsnya apa, kita bisa buat konten-konten konten-konten gitu ya. Oke. Iya, benar. Terus jadi misalnya kayak nanti misalnya lagi hits konten apa, kita bisa create konten itu, buat konten itu untuk mungkin konten mudik kali ya. Ya, konten mudik seru deh. Misalnya dari perjalanan, mulai Iya. dari masuk ke rumah. mudik a day in my life, mau mudik pulang kampung gitu kan. Iya, itu kan menyenangkan. Benar, Kemudian benar. bisa juga sih kalau memang nggak suka, karena kan nggak semua orang suka konten-konten. Benar. Nah, bisa juga nih kita berhenti di spot wisatanya. Iya. Jadi kan semakin menyenangkan, walaupun Foto-foto, foto-foto singgah-singgah aja dulu sih, ya. singgah-singgah ya. Kalau naik mobil sendiri enak ya, pakai kendaraan sendiri ya. Iya, kalau bisa singgah, di berhenti sebentar. pesawat gimana? Berhenti dulu bentar Oh, di jangan sini. dong, jangan dong, terjun payung nanti ya. Itu Kalau di pesawat sih membahayakan lebih ya. menikmatinya. Nah, kalau di pesawat tuh biasanya kan ada kayak tontonan TV di pesawatnya, atau Iya. bisa download lagu yang banyak di handphone, download film di handphone. Jadi sambil nonton di jalan pun gitu, nanti kalau naik bus, naik apa bisa sambil nonton. Gitu. Wow, seru. Gitu ya. Sambil nonton drakor. Sambil nonton drakor dan lain-lain, Netflix dan segala macam. Tapi ya, Iya. Balkis, kita recap dulu dari pertama nih ya, karena kita udah mau di ujung acara. Kita recap Nggak terasa dulu nih. ya Nggak cerita-ceritaannya kerasa. ya. Jadi memang kalau untuk supaya mudik ini ya dipastikan ya teman-teman membawa semua keperluannya, jangan sampai ada yang tertinggal ya. Mulai tadi di segmen 1 kita jangan lupa bawa baju lebarannya, baju yang digunakan untuk di sana, dan oleh-olehnya ataupun apa yang perlu dibawa kayak obat-obatan, Obat-obatan, pakaian, jangan lupa. pakaian, keperluan Kemudian pribadi keperluan semuanya pribadi lah ya. semuanya dipersiapkan dari hari ini juga. Benar. Kalau mau mudiknya, mudik ya di lebaran ini. Benar. Terus juga yang kedua adalah dalam berburu tiket itu carilah jauh-jauh hari ya, Balkis Iya, ya. jangan sampai kita kerugian gitu ya. Maksudnya terasa banget gitu di mudik ini. Jadi mahal-mahal, ternyata kita bisa ke jalan-jalan ke luar negeri padahal dengan uang itu. Tapi karena kita telat ya, Beli beli tiketnya tiket telat, mudik, jadinya mahal. jadi mahal. Mending Gitu. umroh gitu ya. Mendingan umroh sekalian ya. Terus juga sebelum meninggalkan rumah dipastikan rumahnya dalam kondisi yang aman untuk ditinggalkan ya, tidak ada yang berpotensi menimbulkan api gitu ya. Terus juga sistem keamanan rumah seperti gembok, kunci, semuanya ruangan terkunci dengan baik. Gitu. Wow, lengkap Wah. ya kita bahas ya Iya tentang dong. mudik. Berburu tiket mudik saat puasa, tips-tips aman dan menyenangkannya sudah ada Sudah semua. ada Kita semuanya. cerita Ramadan penuh cerita. Benar, dan juga kita bakal banyak lagi cerita-cerita lainnya nih ya pemirsa, dengan tema-tema yang berbeda juga setiap harinya ya Balkis. Iya. Dengan teman-teman kita yang lain juga, dengan host-host yang lainnya setiap hari di bulan Ramadan Pukul 3 pukul 3, sore. sampai dengan jam 4 pastinya. Iya. Oke deh, langsung Dan aja. Langsung aja deh, mungkin kita mau persiapan yang lain sih Benar, ya. kita mau persiapan Persiapan mudik mudik juga nih juga gitu ya. Terima kasih ya pemirsa sudah mendengarkan cerita kita dari tadi, dari jam 3 sampai sekarang udah jam 4 sore. Langsung Oke. saja, saya Doni Wijaya. Dan saya Balkis pamit undur diri, sampai jumpa di Ramadan penuh cerita lainnya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.